Guys, boleh nggak sih sharing-sharing tentang tugas yang digital editing? Biasanya tuh kalian kalau ngedit-ngedit gitu, biasanya pakai aplikasi apa ya? Boleh dong kalau misalkan ada yang tahu, boleh di-sharing-sharing di sini. Malam, Ber. Malam teman-teman semua juga. Kalau dari aku sih ya, aku sih ngesaranin pakai CapCut karena biasanya aku juga pakai CapCut. CapCut tuh mudah untuk digunakan mau saat kita kerja atau lagi santai. Kalau lagi kerja terus aku butuh kayak edit video tuh biasanya aku pakai handphone. Nah, kalau misalkan lagi santai, aku pakainya di PC atau di komputer. CapCut itu kan juga pakai pakai email ya. Jadi kalau misalkan mau lanjut edit videonya, kita tinggal masukin aja email yang terhubung di handphone. Ini aku kasih unjuk ya, modelan di website seperti apa. Berliana boleh minta tolong nggak buat boleh share screen? Iya, boleh. Share screen apa nih? Aku mau nge-share screen ke kamu, tapi di sini aku di disable. Oh gitu, oh iya bentar-bentar. Aku Oke. ini dulu ya. Nah, oke. Udah bisa belum? Bisa. Oke. Nah, udah kelihatan belum, Ber? Sudah. Nah, ini tampilan di website kayak gini nih, Ber. Awalan CapCut-nya. Ini khusus yang ada di website kalau kita bisa pakai komputer atau pakai PC ya. Nanti kalau misalkan kamu mau lanjut untuk edit yang dari handphone, kamu tinggal login dari websitenya nih. Dari email maksud aku. Login nanti dia munculnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini lanjutan dari video project sebelumnya nih, Berliana. Kayak gini. Nanti di dalam web itu juga sama kok. Ya disajin kayak yang di aplikasi handphone. Kita bisa bisa cari ide atau referensi untuk nambah edit video kita. Kayak misalkan mau nambah background musik atau mau tambahin foto atau mungkin kita mau tambahin teks itu bisa banget. Nah, ini aku kasih gambaran kecil video dari hasil editing di HP ya. Ini aku pakai email dari HP ke PC. Kayak gini nih. Aku kasih hasil video yang udah jadi ya. Ini karena masih dalam website, dia jadinya terpotong-potong. Aku kasih gambaran kecil aja ya, Ber. Boleh. Seorang mahasiswi semester 5 di salah satu universitas swasta di Bekasi. Ia memiliki harapan tinggi. Ini hasil dari editingnya nih kayak gini nih, Ber. Hasil udah jadinya. Satu dari banyak impian. Namun karena faktor ekonomi, maka fokusnya dalam belajar harus terbagi ke hal lain, yaitu sebagai pekerja. Oh, oke. Aku sedikit ada gambaran ya. Nah, gitu, Ber. Itu sih rekomendasi dari aku ya, kalau misalkan kamu mau edit video yang mudah, terus fleksibel gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada saran nih, kayak misalkan buat edit-edit foto atau membuat flyer atau poster selain dari video yang tadi aku sampaikan. Aku sih rekomendasinya pakai CapCut. Gitu, Ber. Oke. Aku sedikit ada gambaran. Aku sih mikirnya tadi, eh, apakah beda
CapCut yang di handphone atau di PC, tapi ternyata sama aja ya, sama-sama mudah juga gitu. Karena aku juga sebenarnya pengguna CapCut, tapi aku biasanya pakai CapCut di handphone. Belum pernah nyobain CapCut di komputer. Kayaknya next aku bakal nyobain CapCut di PC. Thank Ya, you ya. dicoba. Ya, sama-sama, Ber. Boleh dong kalau ada yang lain mau sharing tentang mau ngedit-ngedit flyer atau foto gitu-gitu. Oke. Nah, kalau untuk edit-edit flyer, terus kemudian kayak poster, nah kebetulan aku ada pengalaman lah ya, kebetulan dari kerjaanku tuh suka minta tolong dong buatkan lowongan pekerjaan. Nah, biasanya aku pakai Canva. Nah, di sini tuh, sorry, bentar ya. Aku coba saving dulu. Coba saving. Sebentar ya teman-teman ya. Halo, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Kelihatan. kelihatan. Kelihatan ya. Nah, 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 biasanya kok biasa pakai aplikasi Canva. Nah, di sini kelebihannya kita bisa pilih berbagai kayak desain. Terus ada semuanya, sudah ada template. Nah, di sini ada yang munculin proyek misalkan yang sudah aku buat seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini proyek yang aku buat. Nah, di sini kita bisa atur nih, masukin logo, terus kemudian rubah namanya. Ini bisa diatur kerja atau email kerja. Terus kemudian, nah di sini kita juga bisa masukkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu teman-teman. Menurut aku sih Canva ini sangat mudah digunakan ya. Gitu. Paling di aku itu aja sih teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Feby, Jerly, atau Valentin. Ya. Ya, kalau dari aku pribadi sih, aku lebih seringnya tuh pakai CapCut ya, karena memang kebetulan hobinya tuh kayak posting video-video kayak misalkan jalan-jalan gitu. Nah itu aku lebih sering pakai CapCut gitu karena lebih simple dan template-nya juga lumayan banyak gitu sih. Gitu. Kalau Canva aku hampir nggak pernah sih pakai, tapi next mungkin kalau bikin flyer bisa aku pakai deh. Ya, paling gitu. Iya, dari aku juga. Aku biasanya menggunakan CapCut. Bagus banget dari Kak Agung yang nyaranin pakai Canva. Karena sebelumnya aku juga pernah mendengar aplikasi Canva, cuman masih awam gitu, kayak mikirnya masih kayak ribet. Tapi ternyata mudah juga ya. Kurang lebih dia sama kayak CapCut, dia banyak template-templatenya gitu. Kalau menurut Betul banget. Kak Valentin gimana menggunakan eh, apa namanya Betul Canva? banget menurut aku ya. Aku sih tadi lihatnya juga menarik ya. Karena aku juga jarang sih kayak edit-edit poster atau flyer. Tapi berguna banget kayak kalau misalkan untuk tugas kampus gitu ya. Kalau misalkan ada tugas kayak bikin poster, kan biasanya ada tuh. Mungkin aku akan coba sih. Tadi sih aku lihat menarik karena udah dikasih referensi juga kan sama Canva-nya. Ya, Kayak betul gitu sih. banget. Tapi itu kayaknya ada ini ya, ada kayak khusus kalau misalkan kita langganan premium gitu ya. Jadi kita lebih dapat banyak template lagi ya, Kak Agung. Betul, betul banget. Di situ juga kalau itu aplikasinya gratis sebenarnya. Cuma ada beberapa aplikasi itu untuk template-nya berbayar. Kenapa? Karena di situ ada beberapa template yang menurut aku sih lebih bagus yang pastinya ya dibanding sama yang gratis seperti itu. Oh, gitu ya, Kak Agung. Oke, oke, Kak.
Oke deh, terima kasih banget ya teman-teman buat sharing-sharingnya. Aku jadi sedikit ada gambaran nih kalau misalkan mau ngedit-ngedit bisa pakai aplikasi apa gitu. Selain CapCut, ternyata aku bisa menggunakan dari Canva juga kalau buat ngedit flyer atau eh, brosur atau poster kayak gitu-gitu ya. Thank you banget ya buat teman-teman semuanya yang udah sharing-sharing malam hari ini. Thank you Ikut guys. saya ya. Sama-sama.